Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Islam Agamaku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu penjelasan pihak Kristen mengenai penyaliban Yesus yang justru membuat ustadz yang berdiskusi menjadi bingung. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik selanjutnya. Mari kita mulai videonya. Keuangan, ya. Bu, Pak nih. siapa yang terjun Pak Ustadz? Ya, tadi orang yang terjun. Gini Bu, ya saya langsung aja no basa-basi sudah sama ibu nih. Kira-kira ibu ikut mana Bu? Ikut bom-bom kah? Penyalipan rencana Allah Bapak? Atau ikut Edis kah? Penyalipan rencana iblis? Oke. Mana yang betul? Coba, saya mau denger. Ya, sehat-sehat kita Pak Ustadz ya. Baik. Ini masih di konteks yang sama ya. Udah berapa lama ini Pak Ustadz? Super sekali bisa bertahan. Jadi gempar seluruh dunia Pak Ustadz buat gara-gara ini. Iya. Gempar seluruh dunia saya bikin ya. Kayak gimana? Baik. Nah, itu pendapat Pak Edis katanya Dari penyalipan iblis. itu dari iblis. Pak Bambang sebaliknya ya? Sebaliknya dari Allah Bapak. Nah, sekarang ibu yang saya tanya, kira-kira mana yang benar? Tapi intinya gini dulu Pak Ustadz. Boleh nanti kita kupas tuntas ya. Sebenarnya kalau saya combine dua-duanya, saya combine ya. Kalau dicombine, kalau digabungkan, Bu, nanti malah iblis dan Bapak adalah satu nanti. Bahaya. Oke. Iya. Oke, saya jawab. Belum Bu. Ada tambahan pilihan gandanya masalahnya tadi oleh si Robert. Ada C-nya. Keinginan Israel, Yahudi, keinginan manusia. Nah, tuh. Itu yang C udah pasti salah. Oh, C udah pasti salah, baik. Ya, karena manusia tidak tahu apa-apa pada saat itu. Oh. Ya, jadi yang terima berkatnya manusia sekarang, yaitu Kristen pengikut Kristus. Gitu. Nah, saya combine yang dua-dua. Sebenarnya ada tertulis di Alkitab, pisau bermata dua. Firman itu pisau bermata dua. Arti pisau bermata dua, ke sana juga pisau, ke sini pisau. Bukan pisau bermata satu tadi ya, Pak Robert ya. Saya nggak cocok itu perkataannya tadi. Nggak cocok dengan dia, nggak cocok ya. Iya. Memang Bu, ya. Semua Kristen nggak cocok, nggak ada yang cocok gitu dengan Kristen lainnya. Ya, dia berkata, tadi sekilas saya dengar dia berkata bahwa iblis itu bodoh. Iblis itu cerdik, pintar. Nah, beda lagi. Terus kayak gimana? Apa Bu? Di mana? Ya, yang katanya 1 Korintus ya. Kita cari ya. 1 Korintus berapa? Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Apa katanya? 1 Korintus 12 ayat 3. Oke, ini perkataan bahwa Yesus terkutuk ya. Nah, kita kupas tuntas dulu di sini. Ini dulu inti dari Alkitab. Perkataan ini ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya baca ya Pak Ustadz. Saya dengar dulu lah. Saya pengen dengar dulu apa penjelasannya. Silakan. Ya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun ya, manusia, maksudnya manusia, seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah. Ini Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah,
Ini perkataan ini maksudnya Pak Ustadz, ya kan? Manusia siapapun di dunia ini tidak ada bisa mengatakan Yesus itu terkutuk kecuali melalui Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, baru dia mengakui bahwa itu Yesus itu adalah terkutuk. Karena kita harus tahu dulu sejarah penciptaan seperti apa dulu di hulu. Nah, saya seperti bilang, kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta, kita kan Bandung ke Jakarta kan ada proses Bu. perjalanan. Bu, poinnya apa Bu? Bikin tambah bingung saya jadinya. Oke, Iya. ya, maksud saya gini Pak, saya Pak Ustadz, ini analoginya ya. Kalau ada perjalanan dari Bandung ke Jakarta, jangan ngomong di Ciawi terus, harus tahu hulu dan hilir, ya kan? Hulu dan hilir, artinya bagi umat Kristen atau siapapun, inilah yang dimengertikan oleh umat Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakan itu kecuali selain oleh Roh Kudus yang ada di hati manusianya. Begitu, Pak Ustadz. Lalu mana yang benar antara Edis dengan bom mana yang benar? Oke. Edis rencana iblis. B. Bom rencana Tuhan. C. Si Robert tadi rencana manusia, keinginan manusia. Yang C gak usah kita bahas. Oke. Itu sudah coret. Kan? Pasti salah si Robert ya. Dengar tuh Bet. Salah kau ya. Salah total. Ya. Rencana Tuhan atau rencana iblis? Yang dikatakan Edis itu benar. Oh, rencana iblis. Ya. Bom salah. Bom benar. Benar Jadi juga. Ustaz. Makanya saya bilang saya combine. Waduh. Pisau bermata dua. Jadi gini Pak Ustaz. Bentar. Saya simpulkan dulu, Bu. Kalau benar dua-duanya berarti iblis dan Bapa adalah satu gitu. Ya, benar. Seakan-akan Bapa dengan iblis bekerja sama. Tapi waduh, kacau lagi ini. Bapak dan iblis kerja sama. Ini kan malah tambah deh jawabannya. Oke. Saya tidak katakan kerjasama. Tapi begini. Oke. Seakan-akan begini ya. Bapak menginginkan Yesus mati, oke? Mana ayatnya? Ya, Bom katakan itu kehendak Bapak. Terus Edis mengatakan iblislah pelakunya, iblis. Oke. Seakan-akan Bapak menginginkan Yesus mati. Oke, kan kehendaknya katanya. Kata dari Bom. Yang kedua, seakan-akan Yesus itu menginginkan Yesus mati. Dua-duanya menginginkan, oke? Oke, begini Pak Ustadz. Cara memeriksa ini seperti apa? Ya, cara mengujinya. Bapak menyerahkan anaknya, mengutus anaknya tersalib di kayu salib. Apa motifnya? Ini tergantung motifnya. Makanya contoh di pengadilan itu motif kejahatan itu apa? Motif dia itu apa gitu. Nah, motif Bapak apa? Motifnya adalah dia mengorbankan supaya manusia mengerti apa arti dari akibat dosa adalah maut. Waduh. Oke? Akibat dosa adalah Ibu Karyana, Ibu naik, saya tambah makin bingung. Iya. Saya kan udah bilang Pak Ustadz, pisau bermata dua di dalam Alkitab, di dalam firman. Bentar Bu. Jadi gini Pak, Bapak itu menginginkan anaknya, dia mengutus anaknya mati tergantung di kayu salib. Karena jadi menurut Ibu yang mana yang betul Bu? Saya bingung jadinya. Edis kah yang betul, Bom kah yang betul? Makanya gini Pak, begini. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Ini ya, ini. Masa Tuhan dengan iblis kerja sama sih? Coba, Ustaz, kalau ada air ini ya, air bertemu dengan minyak tidak akan bertemu.
Bagaimana mungkin Bapak bertemu dengan iblis kerjasama? Tidak mungkin, karena satu yang suci, satu di dalam dosa. Lalu? Satu kejahatan, satu kebaikan. Yang hitam sama yang putih tidak bertemu. Tapi di dalam motif berbeda. Bapak mau menunjukkan kepada manusia, itu manusia kita ini SAPI dengan Karyana, akibat dosa adalah maut. Ya kan? Ini gimana ceritanya, Bu? Gimana ceritanya Anda ini tadi mengatakan dia tidak mungkin kerjasama, tapi akan kerjasama. Kayak gimana, Bu, yang saya? Seakan-akan, ya kan? Seakan-akan, Pak. Tapi namun itu tidak sangat tidak bertemu. Hitam putih tidak bertemu. Apa dengan iblis tidak bertemu? Kenapa? Karena dia mantan dari sorga, diusir dari sorga, malaikat yang diusir dari sorga. Dia orang pintar dan licik. Buktinya itu si Hawa bisa sampai makan buah larangan. Sudah dikatakan jangan engkau makan buah larangan itu. Itulah dosa yang ditebus oleh anak Makin Yesus. Kenapa? Makin ibu jelaskan makin saya bingung. Jawabannya iblis dan bapak gotong royong. Jadinya kayak gitu penjelasan ibu. Kalau saya jelaskan A sampai Z di hulu dan di hilir, Pak Ustadz pasti mengerti. Oke? Jadi gini. Sudah si Robert nambahin C, ibu pula nambahin D sekarang. Iya, Robert sudah nambahin ya pilihan gandanya jadi C, ibunya datang nambahin pula jadi D. Oke, saya persingkat aja ya Pak Ustadz, persingkat ya. Apa motif iblis membunuh Yesus? Nah, dia adalah eksekutor, decision maker dari semua peristiwa ini adalah iblis. Dia yang menciptakan dan membisikkan ke orang-orang manusia, yaitu orang-orang hukum, orang-orang yang mengerti Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi itu salibkan Yesus. Pilatus katakan, saya tidak menemukan sampai 3 kali. Saya tidak menemukan dosa kesalahan orang ini. Jadi poinnya apa, Bu? Poinnya apa? Mana yang Anda silang? A atau B nih? Loh, motifnya iblis melenyapkan Yesus supaya Yesus kalah di dalam dosa. Tapi jadi rencana penyalipan dari iblis. Ya, motifnya iblis supaya bumi ini dikuasai. Bumi ini kalau terus, Yesus sudah kalah, berarti gini. Kalau penyalipan dari iblis bukan dari Bapak. Bukan, itu rancangan iblis. Bapak ikut Edis berarti dia. Ya. Berarti ibu pilih dukung Edis nih. Saya nggak dukung siapa-siapa, Pak. Tapi kalau pendapat ibu, rencana penyalipan itu rencana iblis, itu pendapat Edis tuh. Saya tidak dukung siapa-siapa, tapi kedua-duanya benar. Karena nggak ada benernya dua-duanya, Bu. Nggak ada benernya. Saya tahu nggak ada benernya kedua-duanya. Cuma ibu pilih mana? Yang benar, Pak. Oke, yang benar menurut Pak Ustadz bagaimana? Saya tunggu. Coba jelaskan bagaimana. Yang benar menurut saya kayak gitu. Ya, kalau yang benar menurut saya ya, kalau kita baca di kitab Anda, iblis yang membisikkan rencana penyalipan. Kenapa saya bilang Edis kagak bener juga? Karena Edis menambahi narasi penyalipan itu adalah dari iblis, tapi diubah Tuhan jadi berkat. Pret. Narasi dari mana? Ayat dari mana kayak gitu? Jadi nggak benar juga itu Edis. Jadi yang benar itu penyalipan dari iblis. Yang benar ini menurut Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz jelaskan ke saya yang benar bagaimana. Saya belum selesai ya. Saya belum selesai. Dari nih Bu ya. Yang benar kayak gimana nih? Ya. Kita baca ya Yohanes 8:44 sampai 42 sampai 44 ya. Nih, Bu, yang benar kayak gimana? Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu
akan mengasihi aku. Jadi Bu, ya, kalau Anda mengaku pengikut Bapa yang di sorga, maka kamu akan mengasihi Yesus. Tidak menginginkan Yesus itu jadi celaka. Ya, ini pengikut Bapa yang di sorga, kata Yesus. Jadi kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Artinya tidak mencelakai Yesus. Nah, kalau kita buka lagi ya, apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 8 nomor 44-nya. Nih ya teman-teman. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, oke? Nah, jadi iblis ini menginginkan manusia terbunuh. Gitu, Bu. Ya. Oke. Jadi yang menginginkan Yesus itu mati di tiang salib ini adalah pengikut-pengikut iblis. Gitu. Yang menginginkan Yesus itu tidak tersalib, ya selamat, itu adalah pengikut Bapa. Makanya umat Islam itu menolak Nabi Isa atau Yesus itu tersalib karena umat Islam itu Tuhannya adalah Tuhannya Nabi Isa juga, yang mengutus Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menginginkan Yesus mati di tiang salib itu adalah pengikut-pengikut iblis, karena supaya Yesus itu terbunuh. Bagi yang mengikuti Yesus dengan Bapaknya, maka akan mengasihi Yesus, tidak mencelakai Yesus. Jadi jawabannya seperti apa? Jadi lebih kuat ya, penyalipan itu rancangan iblis. Berarti Bapak dukung si Edis, Pak Ustadz? Saya dukung itu Edis, tapi kalau narasinya tapi diubah jadi berkat, nggak saya dukung itu. Akal-akalan Edis itu nggak dukung juga.